teman-teman yang kasih Tuhan Yesus, saya undang kita semua untuk beribadah bersama. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau berikan lagi Tuhan kesempatan yang indah ini Tuhan buat setiap kami Bapa. Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus, karena kami tahu Bapa, tiada Allah lain di dunia ini selain Engkau Bapa, hanya Engkau lah satu-satunya Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selain Kau tiada yang lain Tuhan. Sekalipun daging kami lenyap Bapa, kami mau katakan hanya Engkau lah Allah yang patut kami sembah. Hanya Engkau lah satu-satunya Tuhan yang patut untuk kami tinggikan Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan iman kita mau katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Kami sembah, ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Engkau lah Tuhan. Hanya Engkau lah satu-satunya Allah kami. Tiada seorang pun yang dapat menggantikan Engkau Tuhan dalam posisi kehidupan kami. Engkau yang terutama Tuhan. Dan hanya Engkau lah satu-satunya Allah kami Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan kami tahu Tuhan Yesus,
Kami belum mampu membalas apapun kebaikan yang telah Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Inilah hidup kami, inilah hati kami Tuhan, sepenuhnya untuk-Mu Tuhan Yesus. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, oh, selamanya. Oh, selamanya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati hati kami, berkati urapi Tuhan Yesus. Biar apapun Tuhan firman yang ditaburkan dapat tertanam Tuhan di dalam hati kami dan dapat berbuah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Has God indeed said, "You shall not eat of every tree of the garden"? We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, "You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die." You will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.
I heard your voice in the garden. But I was afraid because I was naked. So I hid myself. Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you not to eat? The woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree, and I ate. What is this you have done? The serpent deceived me, and I ate. Serpent, because you've done this, you are more cursed than all cattle, and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Because you have heeded the voice of your wife, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall bring forth for you. In the sweat of your face you shall eat bread until you return to the ground. For out of it you are taken. For dust you are, and to dust you shall return. For the 10 generations since Adam's sin has walked within us. Brother against brother. Nation against nation. Man against creation. We murdered each other. We broke the world. We did this. Man did this. Everything that was beautiful. Everything that was good. We shattered. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, kami mau mendengar akan firman. Oh Tuhan Yesus, dan yang firman-Mu boleh bertumbuh berbuah di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi berkat orang lain. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom. Selamat bertemu kembali kaum muda yang kekasih pada saat ini di dalam ibadah kaum muda. Di dalam ibadah kaum muda pada saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini kita belajar tragedi Eden. Di
dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 dikatakan, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi pada mulanya Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa. Dia taruh dia di Taman Eden. Kita tahu taman itu menyenangkan. Tempat taman itu menyenangkan. Ada bunga, ada tumbuhan, ada pohon, ada buah. Tuhan memerintahkan untuk mengusahakan dan memelihara. Dan Tuhan memberikan rambu-rambu. Yaitu dikatakan semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya. Tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Nanti kamu akan mati. Tuhan memberikan rambu-rambu di dalam memelihara taman dan mengusahakan taman, yaitu semua boleh dimakan, tapi satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, buahnya tidak dimakan. Kita lanjutkan Kejadian pasal yang ketiga, ayat pertama. Ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular ini berusaha bagaimana membuat Adam dan Hawa itu keluar dari rencana Tuhan. Pertama apa yang dia lakukan? Dikatakan, ular berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Apa sebenarnya? Ular, iblis mengajak komunikasi. Jadi pertama yang dia lakukan adalah mengajak berkomunikasi Hawa. Rupanya Hawa terpancing untuk berkomunikasi. Buktinya dia mengatakan, lalu saut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman tidak boleh dimakan. Nah, sudah terpancing dia berkomunikasi. Kemudian ular mulai memasukkan dia, penipuan dia, tipu daya dia, yang menyangkal firman Tuhan. Dia katakan apa? Sekali-kali kamu gak mati. Kamu loh kalau makan buah-buahan ini, buah ini, kamu itu akan hidup. Nah, ditipu oleh ular Adam dan Hawa. Kalau kamu makan itu gak mati, kamu hidup. Allah itu bohong. Nah, kemudian diajaklah manusia ini melihat pohon itu. Dikatakan perempuan melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Dia arahkan matanya untuk melihat pohon itu. Dia lupa akan perintah Tuhan. Jadi diarahkan, rupanya Hawa terpesona oleh buah yang sedap kelihatannya. Nah, iblis itu mengarahkan kita untuk bertindak. Pertama kali dia arahkan apa? Komunikasi. Yang kedua, dia tipu kita. Dia sangkal firman Tuhan. Yang ketiga, iblis berusaha mempesona. Kemudian apa akhirnya? Kemudian dikatakan ayat yang ke-6. Katakan ayat yang ke-6, saudara. Katakan. Yaitu ayat yang ke-6 dikatakan perempuan melihat bahwa buah pohon itu sedap kelihatannya, menarik hati, lalu dia mengambil. Nah, ini dia sudah masuk dalam jebakan. Akhirnya apa? Dia tidak hidup, tetapi dia sudah mati. Karena saat itulah, sejak saat itulah dia keluar dari Taman Eden dan terpisah dari Allah. Kaum muda yang terkasih, coba kita mau mengevaluasi tragedi itu. Satu, jangan mau diajak komunikasi iblis. Yang kedua, iblis itu penipu, pegang terus kata firman Tuhan. Yang ketiga, jangan kita terpesona dengan keadaan sekitar kita apabila itu bertentangan dengan firman Tuhan. Yang keempat, jangan kita bertindak melanggar firman Tuhan. Memang sekarang keadaan kita sudah dipulihkan.
dengan kematian Yesus di kayu salib. Tapi ingat, iblis akan selalu akan menjatuhkan kita sehingga kita tidak lagi beriman di belakang. Sekali lagi saya katakan, jangan mau diajak komunikasi dalam pikiran kita. Iblis itu penipu. Apapun yang dia katakan seakan-akan sepertinya itu firman Tuhan. Tidak, dia membalik firman Tuhan. Yang ketiga, jangan mudah terpesona oleh tipuan iblis. Tuhan Yesus memberkati.